Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Farenisa dari kelas F Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Pasar Modal Syariah. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya, serta perbedaannya dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah merupakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang bersumberkan dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu, instrumen-instrumen yang ada di dalam pasar modal syariah dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, yaitu sekuritas aset. Instrumen ini meliputi bentuk penyertaan musyarakah yang mewakili modal tetap terhadap hak pengelola, dan ada juga bentuk penyertaan mudharabah yang mewakili modal kerja dengan hak atas modal dan uang tersebut. Instrumen yang kedua adalah sekuritas utang. Instrumen ini berupa penerbitan surat utang yang terjadi atas transaksi jual beli atau sumber pendanaan suatu perusahaan. Yang ketiga adalah sekuritas modal yang merupakan bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan emiten yang sudah terdaftar di pasar modal syariah. Berdasarkan instrumen-instrumen tersebut, terdapat beberapa produk yang memenuhi kriteria syariah, yaitu saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Biasanya pasar modal konvensional melakukan transaksi dan instrumennya mengandung bunga, sedangkan pasar modal syariah melakukan transaksi yang bebas bunga, beserta instrumen-instrumennya juga bebas bunga. Dalam pasar modal konvensional, produk yang diperjualbelikan tidak mementingkan orang lain, apakah merugikan atau menguntungkan, karena mereka hanya memperdulikan keuntungan yang didapat dari memperjual produk tersebut. Sedangkan di dalam pasar modal syariah, transaksi, produk, dana, dan lain sebagainya harus mengikuti hukum-hukum Islam dan sesuai dengan prinsip syariah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan resiko yang dapat terjadi di dalam pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulangi risiko tersebut. Resiko yang pertama yaitu adalah resiko daya beli. Karena para investor menginginkan jenis investasi yang menguntungkan, sekurang-kurangnya sama dengan investasi yang sebelumnya dilakukan. Dan para investor ini mengharapkan memperoleh pendapatan yang tidak lama atau dalam kurun waktu yang singkat. Risiko yang kedua yaitu resiko bisnis, seperti mengurangnya kemampuan dalam memperoleh laba dan juga mengurangnya kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Lalu ada juga resiko pasar. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan nilai surat berharga anjlok terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan. Dan yang terakhir adalah risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan surat berharga yang dapat diperjualbelikan segera tanpa mengalami kerugian yang berarti. Cara menanggulangi ataupun meminimalisir tingkat risiko tersebut. Yang pertama dengan memanajemen risiko tersebut ataupun mengatur risiko. Yang kedua, di saat ada kerugian yang mendadak, jangan langsung panik dan mengambil langkah terburu-buru. Selesaikan sedikit-sedikit dengan tenang. Ada juga dengan melakukan switching atau memperkecil risiko investasi. Misalnya, saat instrumen investasi yang dipilih mengalami kerugian, ada baiknya mengganti instrumen investasi tersebut dengan yang lebih baik, yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, bagaimana syarat menjadi investor saham syariah? Pertama, kita harus menjauhi riba. Kedua, kita harus menghindari gharar yang merupakan penipuan ataupun ketidakjelasan. Ketiga, kita harus memanajemen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Langkahnya yaitu, kita perlu datang ke perusahaan sekuritas yang memperdagangkan saham syariah. Lalu selanjutnya kita diperkenankan untuk melakukan pembukaan rekening efek terlebih dahulu dengan membawa dan memberikan persyaratan yang diperlukan. Lalu setelah beberapa hari kita akan mendapatkan rekening efek yang menandakan bahwa kita telah resmi menjadi investor saham syariah. Yang terakhir yaitu berikan pendapat Anda mengenai pentingnya investasi di dalam Islam. Investasi merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan pendapatan. Dengan melakukan investasi, kita juga dapat memiliki tabungan demi rencana kita di masa yang akan datang. Namun, investasi di dalam hukum Islam mengharuskan para pemodal dan penerima modal untuk melakukan prinsip bagi hasil.
Dan bagi rugi, artinya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Investasi dalam hukum Islam juga tidak boleh mengandung unsur-unsur seperti masyir, riba, dan gharar. Harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sekian jawaban-jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.